Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar hari ini anak-anak ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah, sehat Ibu. Luar biasa. Mana nih penanggung jawab kelasnya? Bisa dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini. Siap, Bu. Baik, Risman silakan. Ayo pimpin teman-temannya untuk berdoa dulu. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama teman-teman. Mari kita membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Alhamdulillahi Rabbil Rabbil Alamin. Alamin. Ar-Rahmanir Ar-Rahmanirrahim. Rahim. Maliki Maliki yaumiddin. yaumiddin. Iyyaka Iyyaka na'budu na'budu wa wa iyyaka iyyaka nasta'in. nasta'in. Ihdinas Ihdinas siratal siratal mustaqim. mustaqim. Siratal Siratal ladzina ladzina an'amta an'amta alaihim. alaihim ghairil Ghairil maghdubi maghdubi alaihim alaihim waladdallin. waladdallin. Sadaqallahul Oke. Selesai, Bu. Terima kasih Risman. Ya luar biasa. Oke, saya cek dulu ya kehadirannya untuk pagi hari ini, teman-temannya nih. Sepertinya banyak banget yang kosong nih, pada kemana nih? Kita coba cek dulu. Rufian, hadir pagi ini? Apa Bu? Alpa, oh, nanti dicek ya, ini pada kemana? Jangan-jangan kehujanan nih di jalan. Nikmatul, Hadir, Bu. Erli Madani, Hadir, Bu. Siska Aprindayani, Hadir, Bu. oke, Ahmad Dedi. Ayo, kemana ini Ahmad Dedi? Ada yang tahu kabarnya? WC Izin Bu. mungkin, Bu. Ke WC. Ke toilet. Erlisa. Oh, baru datang ini kayaknya nih. Rahmayanti. Belum hadir juga. Nur Laila. Wow, lagi pada Sakit, Bu. banyak. Sakit. Oh, lagi sakit. Sudah ada izinnya ya? Sudah ada suratnya tadi? Iya, Bu. Oke, Ansor. Hadir Ibu, selalu hadir. Alhamdulillah. Ridwan. Kemana nih? Muhammad Tasbi. Belum Fitriatul. datang, Bu. Hadir, Bu. Oke, Muhammad Kurniawan. Hadir Bu. Risman. Hadir, Bu. Oke, semangat. Ahwani. Hadir Bu. Alhamdulillah. Oke. Kita mulai kalau begitu. Masih semangat pokoknya ya. Semangat nih Ibu. Luar biasa nih. Oke, terlihat ya. Yang Ibu tampilkan bisa dilihat. Ya, Bu. Alhamdulillah terlihat Terlihat. Ibu. Terlihat Oke. Ya, jelas. Bu. Alhamdulillah. Kita lanjut kalau begitu. Baik, mengawali pertemuan kita pagi hari ini, kita akan membaca ayat Al-Quran dulu ya. Siapa nih yang mau pimpin teman-temannya untuk membaca ayat Al-Quran? Hari ini Ibu pilihkan ayatnya adalah Quran Surah Al-A'raf, Surah ke-7 ayat 172. Oke nih, Dedi nih baru datang, Ahmad Dedi ya, dipimpin yuk teman-temannya untuk membaca ayat Al-Quran. Yuk sama-sama, yang lain Bentar, Bu. juga. Ya.
Nggak nampil di laptop saya. Tuh. Tidak nampak. Oke, kita ganti kalau begitu. Yang bisa nih. Ansor, Ansor. Silakan Ansor. Mohon bimbingannya Ibu. Siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna wa id akhad wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatuhum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahid na ang taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hada ghafilin. Sadaqallahul azim. Masya Allah, luar Terjemahannya juga Kak Ibu. biasa. Luar biasa. Terima kasih. Tidak usah. Cukup. Terima kasih ya Ansor. Oke, di sini ada terjemahannya nih. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan apa sih maksud dari ayat ini? Iya, Kita keturunan dari Nabi Adam Ibu. iya. Lalu kita telah bersaksi bahwa kita adalah ayat ini menyatakan bahwa kita bersaksi Allah itu adalah Tuhan kita. Yang Tuhan kita Ibu yang Maha Esa. Ya, luar biasa. Terima kasih. Sini, Are you ambil aja ready? langsung. Udah pada siap hari ini mau belajar? Siap, Siap Ibu. Luar Ibu. biasa, masih semangat ya. Oke. Nah, ini ada gambar nih. Ibu ada tampilkan gambar. Kira-kira apa sih maksud dari gambar ini? Keragaman. Keragaman. Keberagaman. Perbedaan agama, Bu. Keberagaman Berbeda agama. agama, Bu. Baik. Keberagaman keyakinan Ibu. Keberagaman keyakinan. Ya, kita hidup di dunia ini pasti punya banyak sekali perbedaan. Salah satu perbedaannya adalah keyakinan kita, kepercayaan kita. Tapi perbedaan itu tidak menutup kemungkinan dan perbedaan itu bukan menjadi alasan kita untuk saling bermusuhan, ya. Bahkan kita yang satu agama sekalipun akan tetap memiliki perbedaan. Jadi itu bukan alasan kita untuk saling terpecah belah. Luar biasa nih. Nah, pekan lalu nih, siapa yang masih ingat kita ada belajar apa nih di pertemuan sebelumnya? Kayaknya kita belajar pekan lalu itu tentang berkompetensi apa ya? Dalam kebaikan Kak Ibu kalau nggak salah. Iya, benar. Terima kasih Ansor. Ya, luar biasa nih, masih ingat pertemuan sebelumnya ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang kompetisi dalam kebaikan. Bagaimana di kehidupan ini kita telah banyak sekali melalui kompetisi-kompetisi, tapi kita tetap selalu fokus pada kompetisi yang positif-positif saja. Oke, sudah siap untuk menuju materi baru? Siap Siap, Ibu. Ibu. Oke, cuslah. Terus Jangan siap. kasih kendor ya, tetap semangat. Nah, ini ada pertanyaan nih. Mengapa ada istilah Islam KTP? Pasti pernah dengar kan Islam KTP? Apa sih Islam KTP itu? Sering, Bu. Sering dengar. Ada Ya, apa itu filmnya Risman? kayaknya Ibu dulu. Islam Iya, kartu Bu. prakerja. Ada yang tidak mau ibadah, Bu. Oke, Nggak mau sholat, Bu. nggak sholat. Jadi agama Cuman status Islam, aja, Bu. tapi Islamnya. lupa dengan syariatnya ya. Luar biasa. Udah pada pernah dengar pasti kan? Lalu, apa sih bedanya antara orang yang beragama Islam dengan orang yang beriman? Kalau orang beriman pasti melaksanakan agama Islam dengan baik, Bu. Oke, kalau yang hanya beragama Islam, Tidak melaksanakan Syahadat aja, Bu. Status aja, Bu. Dalam melaksanakan syariat Islam. oke, jadi ada perbedaan ya antara yang beragama Islam dengan orang yang benar-benar beriman. Sudah paham semua nih. Baik, hari ini kita akan belajar tentang apa? Konsep iman Ibu. Iman. Konsep Iman, Bu. iman ya.
Nah, tujuan kita pada akhir pembelajaran ini, harapannya kita semua akhirnya mampu untuk paham konsep iman secara umum. Apa sih iman itu? Jadi, harapannya seperti itu. Kegiatan yang akan kita lalui pada pagi hari ini adalah, ya, yang pertama kita akan memunculkan suatu masalah yang akan kita selesaikan, ya. Studi kasus, nanti kita akan bahas secara berkelompok, kita analisis kasusnya, dan akan kita akhiri dengan evaluasi dan refleksi. Teknik penilaian, ya, namanya kita lagi belajar, pasti ada yang dinilai. Nah, teknik penilaiannya yang pertama ada sikap, ada 4 poin yang akan dinilai pada penilaian sikap, lalu ada berkelompok, nanti yang akan membahas studi kasus tadi, masalah tadi, lalu ada formatif. Oke, kita masuk ke materi kita. Udah pada siap belajar ya semua? Insya Allah, insya Allah. Ya, Bu. Semangat. Ya, iman. Apa sih iman itu? Iman itu ternyata berasal dari bahasa Arab. Amana yu'minu imanan. Ya, pasti tentang konsep beriman. Bagaimana iman itu adalah kepercayaan, keyakinan, ketetapan, atau keteguhan hati kita. Biasanya iman itu akan dikaitkan dengan 3 hal. Apa saja tuh? Ada yang tahu iman? Bagaimana sih konsep beriman? Ini ada di poin 2. Ada yang tahu nggak? Diucapkan dengan lisan, Bu. Diucapkan dengan lisan yang pertama. Lalu ada apa lagi? Diniatkan dalam hati, Bu. Dan Diniatkan dilakukan dalam dengan dibuktikan hati. dengan perbuatan. Dan dibuktikan dengan perbuatan, yaitu konsep iman ya. Jadi iman itu pasti berkaitan dengan 3 ranah, yaitu hati, ucapan atau lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan atau sikap. Nah, konsep keimanan ini telah dituangkan di dalam rukun iman. Jumlah rukun iman ada berapa? 6, Bu. 6, Bu. 6 ya. Jangan sampai terbalik dengan rukun Islam ya. Rukun iman ada 6. 6 6. hal di dalam rukun iman ini artinya harus kita imani, nggak boleh pilih-pilih. Jangan sampai ada, Bu, saya maunya beriman sama yang 1 sama 3 aja deh, yang lainnya saya nggak mau, saya mau skip aja. Nggak bisa ya. Jadi rukun iman ini satu kesatuan, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, tanpa terkecuali. Semuanya. Paham ya? Paham, Ibu? Paham, Bu. Oke, kita lanjut. Sesuai dengan janji tadi, maka kita akan munculkan studi kasus. Ada kasus nih. Salah satu perintah bagi muslimah adalah menggunakan jilbab ya untuk menutup aurat. Nah, jadi pertanyaan baru-baru ini, kita masih berada di bulan Agustus, kita baru saja merayakan, memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, pada saat itu ada kasus yang viral nih, rame banget dibicarakan. Ada yang tahu nggak kasusnya apa? Paskibraka, Paskibnya, Bu. Bu. Paskib tidak. Paskibraka. Kenapa dengan Heeh. paskibrakanya? Nggak Paskibraka boleh pakai nggak boleh jilbab, pakai Bu. Perempuan disuruh Hijab, pakai Bu. jilbabnya. Tidak boleh pakai jilbab, Ciput, tidak boleh ciput, pakai hijab ya. Benar ciput. sekali. Ini kasusnya ya, ini yang ramai diperbincangkan, ada kontroversi. Kenapa paskibraka yang pada saat latihan itu masih menggunakan jilbab, ternyata pada saat pengukuhan menjelang hari kemerdekaan, mereka semuanya melepaskan jilbabnya. Nah, Astagfirullah. Im. oke, untuk membahas kasus yang tadi, Ibu udah bagi kelompok, ini kelompoknya. Ya, bisa dilihat nih nama-nama teman kelompoknya. Silakan dicek, diingat, ini adalah kelompok kalian. Sudah ya, dilihat ya. Lihat, Bu. Ya, Bu. Oke, apa yang akan dibahas di dalam kelompok? Ini yang akan kalian bahas. Kenapa bisa ada masalah itu? Dan kalau kamu adalah perempuan, apa yang akan kamu lakukan ketika diminta untuk melepaskan jilbab nih? Lalu solusi, apa sih solusi yang seharusnya ditempuh oleh berbagai pihak? Lalu relevansinya apa dengan konsep keimanan yang kita bahas pada hari ini? Perlu ngedit video deh.
Baik ya, nanti akan Ibu minta dari kelompok-kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Dipahami tugasnya? Sudah bisa dipahami? Paham, Bu. Oke, siap. Harus semangat dong. Ngantuk, Bu. Belum makan, Bu. Belum makan, sebentar lagi kita istirahat. Nanti kita pergi makan Ini di waktunya kantin. sampai kapan Ibu ngerjakannya? Sebentar Saya lagi sudah akan saya lapar tunjuk. soalnya. Sudah lapar? Oh, siap. Kita mulai. Hari ini tanggal berapa? 27, Bu. 27 ya. Kelompok kita ada 3, 1, 2, 3. Kelompok yang mengandung unsur tanggal hari ini adalah kelompok 2. 10. kelompok 2. Kak, Ya, ada siapa di kelompok 2? Ada Ansor, Risman, Siska, Rufian, dan Nur Laila. Siapa nih yang mewakili kelompoknya untuk menjawab, untuk menyampaikan hasil diskusinya? Ketua kelas biasanya siap, Bu. Siska, Oke, Bu. yuk sampaikan nih apakah gimana nih? karena saya berjilbab jadi disuruh menjawab? Oh, Siska, Bu, siap, dia silakan bersih. Siska, gimana nih? Temukan yang pertama dulu nih. Eh, Seandainya saya terpilih Ya, sebagai seorang paskibraka dan harus melepas hijab saya, pasti saya akan menolak. Kenapa? Karena perintah Allah untuk menutup aurat itu yang saya yakini yang pertama. Yang kedua, kita bisa menggunakan jalur mungkin bertemu dengan anggota DPR untuk menyampaikan aspirasi bahwa bisa jadi itu nanti kita bisa bicarakan. Karena kan masih ada sepihak kan. Nah, mungkin bisa berunding dan nanti menemukan jalan tengah yang kita tetap berhijab tapi kita juga bisa melakukan tanggung jawab itu sebagai Ye, tugas kita mencintai tanah air. Terima luar kasih, biasa. Bu. Terima kasih Siska, luar biasa Tepuk nih. Tangan dulu tangan. dong buat temannya, kita beri applause ya. Sudah berani menyampaikan pendapat, berani menyampaikan hasil diskusi kelompoknya hari ini ya. Jadi sebagai seseorang yang beriman, kita akan tetap menjaga syariat Islam ya. Baik, sampai di sini. Ada yang mau bertanya tentang materi kita hari ini? 1, 2, 3, tidak ada, luar biasa. Bener. Buru-buru amat, Bu. Sudah Oh, nggak paham istirahat sepertinya cepat, kan Bu. semua. Wah, luar biasa nih. 10 menit lagi istirahat, Ibu. Siap. Bu, mau tanya dong, Bu. Silakan. Belum tentu saya jawab. Oh, Bagaimana tentang fenomena jilbab, Bu? buat fenomena Apa tuh? Jilbab, maksudnya berhijab jilbab. tapi bajunya Oke. ketat gitu, nah, Bu. Berhijab tapi semuanya nampak, semuanya terlihat. Iya, Baik. kalau jogging tuh kan, Bu, lihat yang di tepian, aduh. Wah, Asik. Ini pada cuci mata Siska lihat. kayaknya di tepian. Yuk, mungkin yang cowok-cowok nih mau jawab duluan. Gimana nih kalau lihat yang seperti itu? Jangan Astagfirullah. kedip yang penting, Bu. Astagfirullah. Jangan berkedip. Ya. Oh, banget Ada gatal, Bu. Itu jawaban yang paling sudah paling luar biasa sudah itu. Bagaimana? Oke, jilbab. Jilbab itu fungsinya untuk menutup aurat, ya kan? Bukan membungkus ya. Dari situ seharusnya kita sama-sama paham bagaimana seharusnya hijab itu digunakan agar apa yang ditutupi itu tidak terlihat. Kalau masih terlihat, artinya belum tertutup. Iya kan? Bu, Iya, luar biasa. Berarti biarpun bentuknya nggak boleh kelihatan, Bu, ya, lekukannya. Iya dong. Atau ini kamu nggak suka kayak nih lemper ya, Bu, jalan-jalan di ya. tepian dan Nggak kayak melihat-lihat lemper ya, Bu, cuci-cuci mata? ngebungkus. Cuci Pada, mata, pada Bu. intinya, Ya dibungkus Pa- nanti jadi pada intinya, buras. ya mungkin saya nambah mungkin ya Rufian, Bu. untuk Siap, Rufian, Oke. silakan. Saya nambah sedikit. Kalau seandainya ada yang atasnya tertutup, ibaratnya bawahnya terbuka, berarti kan belum sempurna. Ibaratkan orang pakai baju itu ya untuk hanya sekedar tutup saja, bukan untuk menutupi semuanya, tapi sekedar tutup. Jadi hanya poin-poin saja. Ibaratnya itu menunjukkan keimanannya juga kurang.
Ya, luar Sehingga biasa. dalam Allah. Masya Allah karena Ustadz. berkaitan dengan materi iman, jadi imannya itu kurang. Makanya Luar. itu ibaratnya walaupun apa sepandai-pandai apapun, kalau memang Betul, dia mantap. tidak memakai ilmunya, layan pak la tatwa, berarti ilat bil amal. Jadi ilmunya walaupun dia Allah. itu tanpa mengamalkan, yaitu tanpa ada faedah, tanpa ada manfaatnya. Itu mungkin Barakallah. tambahan saya. Masya Allah, luar biasa nih Makanya Rufian. Terima Memang kasih. rajin dalam ngaji Al-Quran pun Gus Rufian dijelaskan ini, bahwa Bu. namanya wanita itu disuruh menutup aurat. Alsor jangan Seperti kualat, itu. Alsor. Oke, terima Menyebabkan kasih. Terima Rufian kasih ikut ini ya Rufian, terima PPA. kasih telah menyampaikan pendapatnya, berani untuk menyampaikan, menjawab pertanyaan dari teman-teman. Jadi seperti itu ya, udah dikuatkan oleh Rufian bagaimana seharusnya kita menjalankan syariat, bagaimana fenomena hijab, fenomena jilbab dan sebagainya, seharusnya kita menutupi bukan hanya membungkus ya. Itu hal yang berbeda. Jangan jadi buras lah intinya. Begitu ya. Oke. Kita tiba pada di akhir, kita akan menarik kesimpulan dan refleksi. Mungkin ada yang menyimpulkan iman itu seperti apa? Silakan. Singkat saja. Jadi iman itu jadi bukan hanya di bibir, tapi dibuktikan dengan kenyataan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Allah. Jadi dibenarkan, diyakini dalam Masya Allah. hatinya, dilakukan dengan perbuatannya, dan menjauhi segala larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara. Adem ya. Intinya poinnya seperti itu. Luar Terima biasa. kasih. Tepuk tangan dulu dong. Buat teman kita ini luar biasa nih. Sudah berani semuanya. Terbaik menyala. Menyala. Oke, nyala bangku. Baik, refleksi pada hari ini. Mungkin ada yang mau menyampaikan apa sih yang menyenangkan dari pembelajaran kita pada hari ini? Ini Bu, apa tampilannya ya? Imut-imut itu. Imut-imut. Oke. Ada lagi nggak yang menyampaikan apa yang membuat pembelajaran hari ini mungkin terasa sulit? Ada yang Pembelajarannya mungkin bukan sulit Bu, ibaratnya bisa kita juga ibaratnya bisa masuk dalam pembelajaran sehingga ada kolaborasi atau siswa pun bisa masuk sehingga bisa mudah disambung Oke, terima apa yang kasih. disampaikan Bapak Ibu. Baik. Lalu harapannya apa sih di pembelajaran selanjutnya, kita mau ngapain nih? Harapannya gimana? Ada yang mau menyampaikan? Harapannya seperti banyak Rufian-Rufian yang lain Bu. Oh, mantap. Makin banyak yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaannya, luar biasa. Harapan semuanya bisa seperti itu ya. Terima kasih. Oke. Selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang cabang iman. Nanti di kelompok-kelompok yang sudah Ibu bagi tadi, ada 3 kelompok. Jadi setiap kelompok silakan dibagi tugasnya, siapa yang membawa karton, spidol kecil yang warna-warni itu, sticky note, selotip, dan gunting ya. Bisa dipahami ini tugasnya untuk minggu depan? Bisa Ibu. Bisa, Siap, Bu. jangan sampai lupa ya, Bu. nanti saling mengingatkan. Kembali diingatkan bahwa kita punya kesepakatan kelas, salah satu kesepakatan kelas kita adalah kerjasama positif. Jadi, saling mengingatkan bahwa ada tugas, itu adalah kerjasama yang positif. Oke, let's have a great year. Mari kita sama-sama miliki tahun yang luar biasa. Kalian hebat, sampai ke titik ini kalian luar biasa. Jangan lupa untuk selalu berterima kasih kepada diri sendiri, bukan hanya kepada orang lain. Karena kalian adalah orang-orang hebat, orang-orang pilihan. Mantul, mantul. Baik, sekian dan terima gaji. Saya maunya dapat gaji soalnya ya. Tapi kalau terima kasih sayang juga boleh, ya kan? Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata, ada sikap yang menyakiti, menyinggung perasaan teman-teman semua, anak-anak ibu semua yang ada di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ibu, terima kasih banyak wabarakatuh. ilmunya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.
Sampai jumpa Ibu.